Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini ada satu topik yang viral atau dianggap oleh sebagian orang sesuatu yang ya istilahnya pro dan kontra dalam sebuah yang saya maksud lagu yang berkaitan dengan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada suatu lirik yang menurut sebagian orang terlalu vulgar, yaitu mengatakan ya, istilahnya apa, bibir Aisyah dan Rasulullah meminum dari bekas bibirnya Aisyah di satu gelas. Soal pro dan kontra itu biasa dalam sebuah permasalahan, dan itu berkaitan dengan ungkapan cinta dari seorang pecinta Rasulullah SAW yang diungkapkan melalui sebuah lagu yang liriknya mungkin sebagian orang sudah bisa mendengar, melihat seperti itu. Kalau kita berbicara tentang cinta, ya itu tidak akan ada habisnya. Kalau menurut anak sekarang dari zaman baheula lah sampai kapanpun itu akan mesti sesuatu yang asik dibicarakan, yang asik didiskusikan oleh berbagai pihak, karena itu yang berkaitan dengan perasaan kita. Satu hal yang ingin saya tanggapi, ini pendapat saya, atau bisa juga mungkin berbeda dengan yang lain. Kalau kita berbicara tentang romantis atau cinta atau apapun namanya yang berkaitan dengan hal itu, ya saya kira wajar-wajar saja dengan kata-kata yang ada kaitannya dengan keromantisan. Tapi di samping itu juga harus pakai sebuah etika, apakah kata itu pantas atau tidak untuk diungkapkan. Nah, nanti orang banyak yang akan menilai ya, hal itu pantas atau tidak. Saya ingin menyampaikan sebuah sejarah, sebuah peristiwa yang pernah terjadi di zaman Nabi Musa, kalau tidak salah, mohon maaf kalau saya salah. Ada seorang umat Nabi Musa, dia baru mengenal Allah, mengenal Tuhan. Kemudian dia berdoa. Dalam doanya bahasanya begini: ya Allah, jika aku bisa melihat kamu, akan kusisiri rambutmu, akan kubelai wajahmu, dan seterusnya. Kemudian salah satu orang dari sahabat Nabi Musa marah. Dia mengatakan, wahai, kamu ini mencintai Allah kalau seperti mencintai manusia. Allah itu tidak bisa disamakan dengan manusia, dengan kata-kata dibelai rambutnya atau dibelai wajahnya. Nah, perkataan itu didengar oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa menegur sahabatnya, wahai sahabat, biarkan dia mencintai Allah dengan bahasanya dia. Karena bahasa cinta itu hanya orang yang tahu, hati orang yang tahu yang mengungkapkannya. Jadi biarkan dia bahasa seperti itu. Nah, ini sebuah pelajaran buat kita bahwa cinta itu mungkin orang cara mengungkapkannya berbeda-beda. Saya kira di dalam menanggapi hal lagu yang seperti itu, kemudian si penyanyi atau si pembuat syair, ya saking cintanya kepada keluarga Rasulullah SAW sehingga mengungkapkan kata-katanya seperti itu. Menurut sebagian orang mungkin itu terlalu vulgar, tapi menurut perasaan orang yang membuat lagu ya mungkin itu wajar-wajar saja. Jadi dalam hal ini yang ingin saya tegaskan, pro dan kontra dalam sebuah perbedaan pendapat itu wajar-wajar saja. Jadi bagi kita nggak perlu dipermasalahkan, dan kita sama-sama rasa mengungkapkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, sering kita kita ungkapkan dalam khususnya anak-anak Nahdien, orang-orang Hindu,
di dalam berjanji sering kita menyebut anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Yang dimaksud anta di situ adalah Rasulullah SAW. Anta syamsun, engkau matahari, engkau rembulan, engkau cahaya di atas cahaya. Ini sebuah ungkapan rasa cinta umatnya kepada Rasulullah SAW. Kemudian apakah bahasa itu salah? Saya kira tidak. Karena itulah pengungkapan seseorang yang sangat amat mencintai kepada Rasulullah SAW. Kalau tadi kita menanggapi soal syair dalam lagu, mungkin mungkin menurut sebagian orang kata-kata itu terlalu vulgar. Sekali lagi terlalu vulgar mungkin. Tapi ya kita kembali kepada masing-masing orang untuk bagaimana mengungkapkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW dengan bahasanya sendiri, dengan ungkapannya sendiri yang sesungguhnya tujuannya adalah kembali kepada kecintaan Rasulullah SAW. Jadi ya kita boleh mengungkapkan rasa cinta dengan cara apa, tetapi tetap dalam sebaiknya dalam bahasa, dalam syair, dalam kata-kata yang bisa diterima oleh banyak orang atau bisa diterima oleh semua orang, yang hal itu tentu akan lebih baik buat semuanya. Sekali lagi, hal ini menjadi sebuah yang terpenting adalah bagaimana kita sama-sama membangun sebuah komunitas, sebuah masyarakat yang sama-sama mencintai Rasulullah SAW. Perselisihan dalam hidup akan selalu ada, dan itu karena itu adalah harmoni dalam takdir kita atau harmoni dalam hidup kita. Masalahnya bagaimana perselisihan itu tadi akan menjadi sebuah rahmat. Bukankah Rasulullah mengatakan al-ikhtilaf fil ummati rahmatun. Jadi perselisihan yang menjadikan sebuah ujung yang rahmat, dan pada akhirnya yang diharapkan adalah happy ending, akhir yang membahagiakan kita semua. Saya kira ini menjadi hal yang penting untuk bisa dijadikan sebuah pencerahan wacana di dalam kehidupan kita, terutama anak-anak NU, anak-anak Nahdiyin yang menjadi generasi yang akan selanjutnya. Jangan sampai hal yang seperti ini menjadikan sebuah perpecahan yang menimbulkan satu permasalahan, dan saya kira itu bisa dipahami oleh semua, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.